Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu rabbil alamin walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam telah menetapkan sistem pergaulan antara pria wanita dalam rangka untuk menghindarkan seorang mukmin dari penyimpangan seksual seperti zina dan segala perbuatan yang bisa mendekati zina. Allah SWT dengan tegas mengharamkan dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Karena itulah Islam telah menetapkan sejumlah hukum syariah yang mengatur pergaulan antara pria wanita agar mereka mampu menjaga kehormatannya dan terhindar dari perbuatan seperti zina dan segala yang mendekati zina. Yang pertama, Islam telah menetapkan adanya kewajiban setiap mukmin untuk menundukkan pandangan kepada lawan jenisnya. Allah SWT memerintahkan dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Qul mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki beriman, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangannya pada wanita. Qul mu'minat yaghuddna min absarihinna. Dan katakan pula kepada para wanita beriman, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangannya kepada pria. Karena itu Islam telah mewajibkan seorang muslim haram hukumnya melihat aurat lawan jenisnya yang bukan mahram atau bukan suaminya atau bukan istrinya. Demikian pula haram hukumnya melihat lawan jenisnya dengan pandangan syahwat jika dia bukan mahramnya atau bukan suaminya atau bukan istrinya. Kemudian yang kedua, Islam juga telah mewajibkan setiap muslim untuk senantiasa menutup auratnya dengan syar'i. Bagi seorang wanita, Allah SWT perintahkan dalam Al-Quran untuk mengenakan khimar dan jilbab. Allah berfirman dalam surah An-Nur 31, "Waliyadribina bi khumurihinna 'ala jubihinna." Dan hendaklah para wanita mengulurkan khimarnya menutupi hingga bagian dada mereka. Juga perintah mengenakan jilbab bagi mereka. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya menutupi seluruh tubuh. Al-Ahzab 69. Begitu pula sebaliknya kaum pria, mereka juga diperintahkan untuk mengenakan atau menutup aurat mereka dengan syar'i, meski tidak ditentukan jenis pakaiannya. Nabi hanya menyebutkan batasan auratnya, auratul rajul ma baina sarati wa rukbati. Aurat laki-laki adalah apa yang ada antara pusarnya hingga ke lututnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, Islam juga telah memisahkan kehidupan pria dan wanita dengan pemisahan yang total. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan komunitas pria dan wanita secara terpisah dalam Al-Qur'an. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was-sha'imin was-sha'imat wal hafizina furujahunna wal hafizat. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan atau kemaluan mereka. Karena itulah dalam Islam telah mengatur pemisahan total antara pria dan wanita. Ada kalanya Islam membolehkan laki dan perempuan bercampur. Misalnya ketika mereka sedang bermuamalah jual beli di pasar. Ada kalanya juga Islam mensunnahkan laki perempuan untuk berkumpul bersama. Misalnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri wal Adha, mereka berkumpul bersama-sama meskipun tetap dengan shaf yang berbeda dan terpisah. Ada kalanya juga Islam mewajibkan mereka bercampur baur. Misalnya pada saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah pada saat tawaf. Rasul mencontohkan dalam manasiknya, jamaah haji dan pria dan wanita bercampur baur ketika mengerjakan tawaf, dan itu diwajibkan di dalam Islam. Namun ada kalanya Islam mengharamkan laki perempuan untuk bercampur, sebagaimana misalnya dalam acara konser musik, kemudian di bioskop, di tempat-tempat rekreasi. Di situ seorang pria wanita diharamkan untuk ikhtilat atau bercampur baur, dan ini bagian dari bentuk pemisahan kehidupan antara pria dan wanita. Kemudian berikutnya, yang keempat, Islam juga telah mengatur adanya larangan bagi wanita muslimah untuk bersolek seperti wanita jahiliyah. Allah menegaskan, la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Janganlah para wanita bersolek seperti bersolek wanita jahiliyah di masa lampau. Termasuk bagaimana Islam telah melarang seorang wanita muslimah bepergian lebih dari semalam tanpa disertai dengan mahramnya. Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, la yuhillu imra'atin an tu'mina billahi wal akhir an tusafir masyratan lailan wa siyam ila dhuwa wa ma'aha mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan lebih dari semalam kecuali dia bersama dengan mahram. Kemudian begitu juga Islam telah merintahkan pernikahan dan memudahkan pernikahan. Termasuk Islam membolehkan seorang laki-laki berpoligami dan batasan 4 orang istri, dan tentu dengan kewajiban seorang suami berlaku adil kepada mereka. Nah, semua ini adalah bagian dari cara Islam untuk mencegah terjadinya zina. Termasuk tentu dalam Islam juga dengan pemberlakuan sistem ekonomi Islam itu akan mencegah seorang muslim untuk terlibat dalam prostitusi.
Termasuk tentu negara berkewajiban untuk menutup semua tempat-tempat prostitusi dan melarang segala bentuk pornografi dan pornoaksi, serta melarang segala bentuk tindakan penyimpangan seksual. Termasuk dalamnya Islam menetapkan kewajiban negara menjalankan sistem pendidikan Islam. Dan dengan sistem pendidikan Islam itu juga akan mencetak pribadi-pribadi Muslim yang berkepribadian Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua cara itu sudah ditempuh, masih tetap terjadi perzinahan, maka Islam menjatuhkan sanksi yang tegas kepada pelaku perzinahan. Bagi mereka yang ghairu muhsun atau belum menikah, Allah tegaskan hukumannya, az-zanitu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Laki dan perempuan yang berzina, kata Allah, cambuklah mereka sebanyak 100 kali cambukan. Sementara bagi mereka yang telah menikah atau telah berstatus janda atau duda dan tetap melakukan perzinahan, maka negara Islam menetapkan, negara menjatuhkan hukuman kepadanya, hukuman rajam, yakni dikubur sampai sedada atau seleher, lalu dilempari batu sampai mati. Di antara itulah insya Allah, maka sistem pergaulan Islam akan mampu menjaga kehormatan para wanita, para pria-pria, kemudian juga tentu menjaga keturunan mereka, dan dengan demikian insya Allah kehidupan manusia akan betul-betul sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia akan merasakan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, kehidupan yang sakinah di bawah naungan penerapan Islam. Namun sekali lagi, seluruh sistem itu, seluruh hukum-hukum itu hanya bisa diterapkan dalam naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.